Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Slamet Riyadi untuk menuturkan kisah 1001 Malam. Dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Syahriman yang memiliki banyak pasukan dan memerintah di atas pulau-pulau yang dikenal sebagai Kepulauan Khalidan di perbatasan tanah Persia. Tetapi dia sudah memasuki usia tua tanpa dikaruniai seorang putra. Meskipun dia memiliki 4 orang istri, seorang putri raja, dan 3 selir, hal ini membuatnya gelisah sehingga dia mengeluh kepada salah satu wazirnya dan berkata, "Aku takut jika nanti kerajaanku akan hilang ketika aku mati, karena aku tak punya anak laki-laki yang akan menggantikanku nanti." "Wahai Paduka Raja," jawab wazir, "semoga Allah segera memberimu keturunan. Bukankah engkau beriman kepadanya? Dan tetaplah untuk berdoa memohon kepadanya." Maka raja segera bangkit dan berwudu, sholat 2 rakaat dengan khusyuknya. Setelah itu dia memanggil salah satu istrinya untuk diajak tidur dan berbaring bersamanya. Dengan rahmat Allah dia mengandung, dan setelah melewati 9 bulan 10 hari dia melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan bagai bulan purnama. Raja memberi nama Kamaruzzaman dan bersuka cita dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia perintahkan rakyatnya untuk menghiasi kota menyambut kelahiran putra pangeran. Maka mereka menghiasi kota itu selama 7 hari lamanya. Sementara itu disediakan pelayan khusus untuk melayani segala keperluan putranya itu, dan dia dibesarkan dalam kemegahan dan kegembiraan sampai dia mencapai usia 15 tahun. Sebelum beranjak lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber yang masih setia menyimak kisah-kisah dari buku 1001 Malam. Juga buat teman-teman yang sudah share channel ini. Tak lupa juga buat teman-teman yang baru berpetualang di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Karena setiap klik dukungan Anda akan membuat saya semakin terguncang dengan penuh kegembiraan. Semoga Allah membalas dukungan Anda sekalian dengan rezeki yang tiada putusnya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Kamaruzzaman tumbuh dan berkembang menjadi seorang pria yang gagah dengan wajah yang sungguh tampan luar biasa. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga dia tak mau berpisah darinya, baik siang ataupun malam. Suatu hari ayahnya mengeluh pada wazirnya tentang keadaan putranya. Dia berkata, "Wahai wazir, sesungguhnya aku takut dengan usiaku yang sudah semakin tua. Bagaimana nasib putraku Kamaruzzaman nantinya, sedangkan aku tidak mungkin akan terus menunggunya dan mendampinginya seumur hidupku." "Duhai raja," jawab wazir, "pernikahan adalah jalan satu-satunya, dan engkau memiliki kewajiban untuk menikahkan putramu selama engkau masih hidup, sebelum engkau mengangkatnya dan menjadikannya sebagai seorang raja." Kata raja, "Panggilkan aku segera putraku Kamaruzzaman." Maka Kamaruzzaman segera menghadap ayahnya dengan memberi salam dan menundukkan kepalanya sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tuanya. "Duhai Kamaruzzaman," kata raja, "aku sudah semakin tua dan aku bermaksud untuk menikahkanmu selagi aku masih dikaruniai umur oleh Allah." "Duhai ayahanda," jawab pangeran, "ketahuilah bahwa aku tak ingin menikah. Aku pun juga belum tertarik kepada wanita karena aku sudah mempelajari banyak buku dan mendengar banyak cerita tentang kelicikan dan pengkhianatan mereka. Karena itu," lanjut Kamaruzzaman, "pernikahan adalah hal yang tak akan pernah aku lakukan. Tidak, meskipun ajal menjemputku." Ketika raja mendengar ini, wajahnya mendadak suram. Dia sangat kecewa karena putranya tak bisa memenuhi keinginannya. Namun demi rasa sayangnya yang besar terhadap putranya, dia menahan diri untuk menekannya dan menghindari perselisihan dengannya. Kemudian raja hanya membelainya dengan lembut dan berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang. Raja masih terus bersabar atas keinginannya di sepanjang tahun itu, dan selama waktu itu Kamaruzzaman tumbuh semakin dewasa dengan ketampanan wajahnya yang luar biasa, sampai dia menjadi seorang lelaki yang cukup matang dan sempurna untuk menikah. Semua orang terpesona dengan ketampanannya, dan setiap angin yang bertiup membawa kabar pesonanya. Dia adalah sosok pria idaman pada masanya, karena dia manis dalam berbicara dan wajahnya cerah bagai bulan purnama. Ketika tahun itu berakhir, raja memanggil putranya dan berkata, "Wahai putraku, maukah engkau mendengarkan aku?" Kemudian Kamaruzzaman dengan rasa hormat di hadapan ayahnya menjawab, "Wahai ayahku, bagaimana mungkin aku tak akan mendengarkanmu? Sementara Allah saja memerintahkan setiap anak harus mematuhi kedua orang tuanya." "Benar nak," kata Raja Syahriman,
Ketahuilah bahwa aku ingin menikahkanmu dan bersukacita atas dirimu selama aku masih diberi umur oleh Allah, dan akan mengangkatmu sebagai raja di atas wilayahku sebelum hari kematianku." Ketika pangeran mendengar ini, dia menundukkan kepalanya sebentar, lalu mengangkatnya dan berkata, "Duhai ayahku, ini adalah hal yang tak akan pernah aku lakukan, meskipun aku harus minum cawan kematian. Aku tahu pasti bahwa Tuhan yang Maha Tinggi memerintahkanku untuk taat kepadamu. Tapi demi Allah, aku mohon kepadamu, jangan memaksaku untuk masalah pernikahan ini. Juga jangan pernah berpikir bahwa aku mau menikah selama seumur hidupku, karena aku tak akan percaya pada kelicikan dan kejahatan kaum wanita." Ketika Raja Syahriman mendengar kata-kata putranya ini, dia terdiam. Demi rasa sayangnya yang besar pada anaknya, dia justru melipat gandakan kebaikan kepadanya. Segera setelah percakapan itu selesai, dia memanggil wazirnya di ruang terpisah. Raja berkata kepadanya, "Wahai wazir, bagaimana menurutmu? Apa lagi yang harus aku lakukan kepada anakku untuk masalah pernikahan ini? Aku pernah bicarakan sebelumnya padamu agar aku segera menikahkan putra pangeran sebelum aku mengangkatnya menjadi raja. Aku sudah mencoba berbicara kembali dengannya sekali lagi untuk masalah pernikahan, dan dia masih tetap bersikukuh menolaknya," sambung raja. "Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan?" "Duhai raja," jawab wazir, "tunggulah 1 tahun lagi. Nanti setelah itu, jika Paduka berkeinginan untuk berbicara dengannya tentang masalah pernikahan, jangan lakukan itu berdua, tetapi ajak dia berbicara pada sidang majelis kerajaan di mana semua wazir, amir, dan para pejabat istana sedang ada di hadapanmu. Kemudian panggil putra pangeran, tanyakan kepadanya masalah pernikahan di hadapan semua para pejabat negara, karena dia pasti akan gentar dengan kehadiran mereka dan tak akan berani menentang keinginanmu." Raja sangat bersukacita atas masukan dari wazirnya, menganggapnya itu ide yang luar biasa. Kemudian selama 1 tahun dia menunggu dan bersabar untuk tidak menanyai putranya. Sementara waktu terus berlalu dan Camaruzzaman tumbuh semakin matang dengan tubuh dan wajah yang semakin mempesona sampai dia genap berusia 20 tahun. Sampai saat itu, raja menunggu hari sidang majelis kenegaraan ketika aula besar mulai dipenuhi para pejabat istana, amir, wazir, serta para tetua kerajaan. Setelah mereka semua berkumpul, dia memanggil putranya Camaruzzaman yang segera datang dan memberi salam dan hormat kepada semua yang hadir. Kemudian dia berdiri di hadapannya dengan kedua tangan yang terlipat di belakang. Kemudian raja berkata kepadanya, "Ketahuilah hai putraku, bahwa aku memanggilmu untuk menghadap di sidang majelis ini beserta semua pejabat negara agar aku bisa memberikan perintah kepadamu, di mana aku tidak menghendaki penolakanmu. Aku, Raja Syahriman, ingin menikahkanmu dengan putri raja dan bersukacita sebelum ajal menjemputku." Ketika pangeran mendengar kata-kata ayahnya ini, dia menundukkan kepalanya sebentar, lalu mengangkatnya menjawab. Tergerak oleh kebodohan dan ketidaktahuan sebagai seorang anak muda, dia menjawab, "Aku tak akan pernah menikah. Tidak, meskipun aku harus meminum cawan kematian." "Adapun engkau ayah, engkau adalah ayah yang hebat selama ini. Bukankah sudah 2 kali sebelum ini engkau sudah menanyaiku tentang masalah pernikahan, dan aku selalu menolak? Sungguh, engkau sebagai seorang raja tidak cocok untuk memerintah." Camaruzzaman mengatakan demikian sambil dia melepaskan tangan dari belakang punggungnya dan mengulurkan lengan bajunya dengan rasa amarahnya. Selain itu, dia mengungkapkan keberatan dan rasa kecewanya kepada ayahnya, tak tahu apa yang ada dalam pikirannya hingga membuatnya marah seperti itu. Raja merasa bingung dan merasa dipermalukan karena itu terjadi di hadapan para tetua dan para pejabat istana yang berkesempatan hadir dalam majelis kenegaraan. Tetapi kali ini harga diri sebagai seorang raja membuatnya berteriak kepada putranya hingga dia gemetar. Kemudian dia memanggil pengawalnya dan perintahkan mereka untuk menangkapnya. Maka para pengawal itu menangkap Camaruzzaman, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu mengikatnya dan membawanya ke hadapan ayahnya. Dengan penuh rasa malu dan kebingungan, kepalanya tertunduk karena ketakutan hingga alis dan wajahnya bersimbah peluh. Raja memarahinya dan berkata, "Hei kamu, kau anak yang tidak tahu diri. Berani sekali engkau menolak dan berkata-kata kasar kepadaku di hadapan para tetua dan pejabat negara. Padahal sedari kecil hingga saat ini aku tak pernah memarahimu. Tahukah kamu bahwa ini yang telah kamu lakukan ini telah merendahkan martabatku sebagai seorang raja?" Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan ikatannya dan memenjarakannya di salah satu menara benteng. Maka mereka bergegas membawa pangeran ke sebuah menara tua, di mana di sana terdapat sebuah kamar yang sudah lama tak terpakai.
Setelah sebelumnya para pelayan membersihkan lantainya dan meletakkan sebuah ranjang di tengah-tengahnya, di mana mereka meletakkan kasur, permadani dari kulit dan bantal. Kemudian mereka membawakannya lentera besar dan lilin, karena tempat itu gelap, bahkan meski itu pada siang hari. Setelah itu raja menempatkan seorang kasim untuk menjaga pintu dan meninggalkannya sendirian. Kamaruzaman menjatuhkan dirinya di ranjang, merasa patah semangat dan bersedih. Dia menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri atas perilakunya yang tidak pantas kepada ayahnya. Ketika penyesalan sudah tidak ada gunanya baginya dan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Semoga Allah mengutus semua wanita yang mengkhianati pernikahan. Seandainya aku mendengarkan ayahku dan mau menikah, pasti itu akan lebih baik bagiku daripada harus tidur di penjara ini." Sementara itu, Raja Syahriman kembali ke singgasananya sampai matahari terbenam. Ketika itu dia secara terpisah berbicara kepada wazir dan berkata kepadanya, "Wahai wazir, nasihatmu lah yang telah menjadi penyebab dari semua perselisihan terjadi antara aku dan putraku. Lalu apa yang kau sarankan padaku untuk aku lakukan sekarang?" "Wahai paduka raja," jawabnya, "biarkan saja putramu tinggal di penjara selama 15 hari. Setelah itu, perintahkan dia untuk menikah. Menurutku dia tak akan berani lagi membantahmu." Raja menerima saran dari wazir, kemudian masuk ke kamarnya dan berbaring. Raja merasa gelisah atas apa yang terjadi kepada Kamaruzaman, karena dia sangat menyayanginya. Dia tak memiliki anak lain dan sudah menjadi kebiasaannya ketika tidur, dia menaruh lengannya di leher putranya, sehingga malam itu dia melewati malam dengan perasaan sedih dan gelisah, berguling dari sisi ke sisi. Dia seperti dibaringkan di atas bara kayu tamariska, karena dia diliputi perasaan cemas, sedih, dan gelisah hingga berlinang air matanya karena rasa sayangnya terhadap putranya. Kembali ke Kamaruzaman. Ketika malam tiba, Kasim itu meletakkan lentera di hadapannya dan menyalakan lilin, meletakkannya di meja kecil dan membawakannya makanan. Pangeran Kamaruzaman hanya makan sedikit saja dari hidangan itu, dan dia terus menyalahkan dirinya sendiri ke atas perilakunya yang buruk kepada ayahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Oh jiwaku, tak tahukah kamu bahwa anak Adam tersandera oleh lidahnya, dan lidah itulah yang melemparkannya ke dalam bahaya." Kemudian berlinang air matanya dan meratapi apa yang telah dia lakukan. Hatinya sedih dan dadanya terasa sesak, menyesal atas kesalahan yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Ketika dia selesai makan, dia memanggil Kasim untuk mencuci tangannya. Kemudian dia berwudu dan berdoa pada saat matahari terbenam dan malam tiba. Setelah itu dia duduk di ranjang, kemudian dia menanggalkan celananya dan pakaiannya, kemudian berbaring dengan kemeja dari kain kasa halus di atas kasur dari satin yang disulam di kedua sisi dengan benang emas dan dilapisi dengan sutra dari Irak, dengan bantal berisi bulu burung unta di bawah kepalanya. Dalam keadaan ini, dia tampak seperti bulan purnama ketika terbit di malam ke-14. Kemudian dia menutupi dirinya dengan selimut sutra. Dia tertidur dengan lentera yang menyala di kakinya dan lilin di meja di dekat kepalanya. Dia tertidur sangat pulas selama sepertiga malam tanpa menyadari apa yang mengintainya, yang menjadi rahasia Allah atas apa yang telah ditetapkan, dan Allah yang maha mengetahui hal gaib. Jadi begini, sebagaimana takdir yang seperti kebetulan, menara tersebut adalah menara tua yang telah bertahun-tahun ditinggalkan. Dan di sana terdapat sebuah sumur peninggalan bangsa Romawi yang dihuni oleh seorang jin betina dari garis keturunan iblis yang terkutuk dengan nama Maimunah putri Ad-Dirmiyat, seorang raja jin yang tersohor. Ketika tengah malam, jin Maimunah keluar dari sumur dan melayang menuju langit. Sampai ketika dia mencapai bibir sumur, dia melihat ada cahaya yang bersinar di menara, tak seperti biasanya, di mana dia menjadi sangat heran karena dia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan tak pernah melihat ada yang tinggal di menara. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ada apa ini? Pasti ada sesuatu di sana." Kemudian dia mencari sumber cahaya dan menemukan itu berasal dari kamar di menara. Di depan pintu, dia melihat seorang Kasim yang sedang tertidur pulas. Kemudian dia masuk menembus dinding dan melihat ada seorang pemuda yang tertidur di atas ranjang dengan lentera yang menyala di kakinya dan lilin di meja dekat kepalanya, di mana dia jadi bertanya-tanya dan dengan lembut dia melayang ke arahnya. Kemudian dia menarik selimutnya, di mana dia melihat wajah Kamaruzaman. Kilau wajahnya lebih bersinar dari lilin dan jin betina itu terdiam beberapa saat. Dia masih terpesona oleh ketampanan dan keanggunan Kamaruzaman. Maimunah yang terpesona melihatnya, dia memuliakan Tuhan dan berkata, "Segala puji hanya bagi Allah, Maha Pencipta yang terbaik."
Karena dia adalah jin muslim, dia berdiri sebentar menatap wajahnya dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh aku tak akan menyakitinya atau membiarkan orang lain menyakitinya, karena wajahnya yang tampan ini tak pantas ada wanita yang akan menyakitinya. Tetapi bagaimana bisa keluarganya tega sekali meninggalkan dia di tempat seperti ini, di mana jika ada salah satu jin kafir yang mendatanginya di waktu seperti ini, pasti dia akan mengganggunya." Kemudian jin betina itu membungkuk di atasnya dan mencium di antara kedua mata Kamaruzaman, menutup kembali selimutnya. Setelah itu dia terbang ke atas sampai dia mendekati langit terendah. Ketika itu dia mendengar suara sayap yang mengepak di udara dan dia menoleh ke segala arah mencari asal suara itu, di mana dia melihat dia berasal dari seorang jin bernama Dahnis. Maka dia segera menuki ke arahnya seperti burung elang, dan ketika Dahnis berpapasan dan tahu bahwa dia adalah jin betina Maimunah, putri Raja Jin, seluruh tubuhnya gemetar dan ketakutan. Kemudian dia mohon kepada jin Maimunah untuk bersabar dan berkata, "Aku mohon kepadamu demi Tuhan yang Maha Tinggi dan segel paling mulia yang diukir pada materai Sulaiman, aku mohon jangan menyakitiku." Ketika jin Maimunah mendengar ini, dia hanya tersenyum dan dia berkata, "Hai Dahnis yang terkutuk, engkau sudah memelas kepadaku, tetapi aku tak akan biarkanmu pergi sampai kau memberitahuku mau kemana kamu dan pada jam seperti ini." "Wahai Tuan Putri," jawabnya, "ketahuilah bahwa saya datang dari ujung terjauh negeri yang berada di suatu kepulauan, dan aku akan memberitahumu tentang hal luar biasa yang telah aku lihat malam ini. Jika Anda mengetahui kata-kata saya benar, biarkan saya pergi. Dan tulislah surat pembebasanku atas nama Anda bahwa saya adalah jin yang merdeka, karena tidak ada dari bangsa jin baik di udara, di bumi maupun di laut yang akan mengganggu saya." "Lalu apa yang kau saksikan malam ini, hai yang terkutuk?" sambung Maimunah. "Katakan padaku yang sebenarnya dan jangan berpikir untuk melarikan diri dari tanganku dengan kebohongan, karena aku bersumpah kepadamu demi tulisan di segel cincin Sulaiman putra Daud. Karena jika kau berani berbohong, aku sendiri yang akan mencabut bulumu, melepaskan kulitmu dan mematahkan seluruh tulangmu dengan tanganku sendiri." "Aku menerima syarat itu, wahai Tuan Putri," jawab Dahnis putra Samhuris. "Ketahuilah bahwa saya datang malam ini dari kepulauan laut pedalaman di bagian Catai, yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Ghayur, penguasa kepulauan dan lautan dan 7 istana. Di sana aku menyaksikan ada seorang putri yang tercantik dan paling anggun yang pernah kulihat. Aku tak bisa menggambarkan kecantikannya kepadamu, karena lidahku akan gagal untuk menggambarkannya dengan tepat. Tetapi aku akan sebutkan kepadamu sedikit tentang pesonanya. Sebagai perkiraan saja, rambutnya seperti gelapnya malam. Dia memiliki hidung yang mancung seperti ujung pedang yang mengkilap dan pipi seperti anggur merah darah. Bibirnya seperti kristal, kulitnya cerah dan tingginya sangat proporsi dengan bentuk yang simetri. Dan semua ini bertempu pada 2 kaki ramping seperti bilah tombak. Ayah dari wanita muda ini adalah raja yang kuat. Siang dan malam dia berada di dalam medan pertempuran. Dia tidak takut mati. Karena itu dia adalah seorang penakluk yang tak terkalahkan. Namanya adalah Raja Ghayur, penguasa atas kepulauan laut dan 7 istana. Dia sangat menyayangi putrinya, wanita muda yang telah saya jelaskan kepadamu. Bahkan demi rasa sayangnya, dia mengumpulkan harta dari semua raja yang ditaklukkannya, lalu membangunkan untuk putrinya 7 istana, masing-masing dengan gaya yang berbeda. Yang pertama dari kristal, yang kedua dari marmer, yang ketiga dari baja Cina, yang keempat dari batu mulia, yang kelima dari porselen dan onik, dan yang beraneka warna, yang keenam dari perak, dan yang ketujuh dari emas. Dia memiliki ke-7 istana dengan permadani dan hiasan sutra yang kaya motif, dengan segala isinya yang terbuat dari bejana emas dan perak untuk menyenangkan putrinya yang bernama Putri Budur. Dia memerintahkan putrinya untuk tinggal di masing-masing istana itu secara bergantian selama musim tertentu di dalam setahun. Ketika kecantikannya diketahui dan dikenal tersebar luas ke negara-negara tetangga, maka para raja mengirimkan putra pangeran untuk menemui ayahnya untuk melamarnya. Kemudian raja berkonsultasi dengan Putri Budur tentang masalah ini, tapi dia tidak menyukainya dan berkata, "Oh ayahku, aku tak punya pikiran untuk menikah, karena aku adalah seorang putri yang berdaulat dan memerintah atas pria, dan aku tak menginginkan ada seorang pria yang akan memerintah kepadaku." Semakin dia menolak, semakin besar keinginan para pelamarnya. Semua raja di kepulauan laut pedalaman mengirimkan hadiah dan persembahan kepada Raja Ghayur dengan surat yang meminta dia untuk dinikahi. Maka raja pun mendesaknya lagi dan lagi untuk memilih seorang calon suami. Terlepas dari penolakannya, sampai akhirnya Putri Budur marah dan berkata kepadanya, "Oh ayahku, jika engkau memaksaku sekali lagi,
Aku akan masuk kamarku dan mengambil pedang, meletakkan gagangnya di tanah, dan ujung pedang kuarahkan ke dadaku, dan aku akan melesak kepadanya sampai pedang itu keluar dari punggungku, jika itu yang kau mau." Ketika raja mendengar ini, hatinya diliputi kecemasan dan kebingungan tentang masalah pernikahan putrinya, karena dia takut jika dia sampai nekat bunuh diri dan tidak tahu bagaimana menghadapi para raja dan pangeran yang melamarnya. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jika kamu bertekad tidak mau menikah, maka sebaiknya kau tidak usah keluar dari kamar lagi." Kemudian Raja Gayur mengurungnya di kamar sang putri dan menunjuk 10 pelayan wanita untuk menjaganya, melarangnya untuk pergi ke 7 istana. Selain itu, dia mengirim surat kepada semua raja memberitahu mereka bahwa putrinya sedang menderita kegilaan. Sekarang sudah tahun berlalu, lanjut Dahnis. Sejak dia dikurung di kamarnya, setiap malam aku pergi mengunjunginya, dan ketika dia sudah tertidur, aku mengambil kesempatan untuk menatap wajah dan mencium di antara kedua matanya. Namun, aku tidak berniat untuk menyakitinya ataupun mengganggunya, karena dia seorang putri yang begitu cantik hingga membuat setiap orang yang melihatnya cemburu padanya. Oleh karena itu, aku memohon kepadamu, hai Tuan Putri, jika engkau berkenan, ikutlah kembali bersamaku dan lihatlah sendiri kecantikan. Setelah itu, terserah engkau jika kau mau menghajar atau memperbudakku, karena aku akan mematuhi apapun perkataanmu." Sambil berkata demikian, dia menundukkan kepalanya. Tetapi Maimunah menertawakan ceritanya dan meludahi wajahnya. Dia menjawab, "Gadis muda macam apa yang kau ceritakan tentangnya tak lebih baik dari apa yang kusaksikan malam ini. Hei Dahnis, kukira kau ada cerita yang aneh atau ajaib yang akan kau beritakan padaku. Apa jadinya jika kau melihat pemuda yang paling tampan yang aku saksikan? Karena malam ini aku melihat ada seorang pemuda yang jika engkau melihatnya ketika dia sedang tertidur, kau bisa lumpuh karena takjub padanya." "Siapakah pemuda itu?" tanya Dahnis. "Hei Dahnis," jawabnya, "apa yang terjadi padanya hampir sama dengan gadis muda yang kau ceritakan itu, karena ayahnya terus mendasarnya untuk menikah. Tetapi dia menolak sampai akhirnya ayahnya marah dan memenjarakannya di menara tempat tinggal, dan aku baru saja menyaksikannya malam ini." "Wahai Tuan Putri," kata Dahnis, "tunjukkan setampan apa sih pemuda itu agar aku bisa melihat apakah dia memang lebih anggun dan cakap dari gadisku Putri Budur. Karena jika tidak, aku tidak mungkin percaya bahwa makhluk hidup ada yang setara dengannya." "Engkau bohong, Dahnis," sahut Maimunah. "Hei Dahnis, aku yakin tak ada di dunia ini yang seperti pemuda itu. Kenapa memang? Kau gak terima jika aku bilang bahwa pemuda itu jauh lebih sempurna dari Tuan Putrimu?" "Aku memohon kepadamu, hai Tuan Putri," kata Dahnis. "Ayolah pergi bersamaku dan lihatlah gadis muda itu. Nanti setelah itu aku akan kembali bersamamu dan melihat pemuda itu." "Ya memang harus begitu Dahnis," jawab Maimunah. "Sepertinya kau benar-benar jin yang pemberani. Aku tak akan pergi bersamamu ataupun kau ikut denganku kecuali dengan satu syarat. Jika gadis muda yang kau ceritakan terbukti lebih anggun daripada pemudaku, aku akan memberimu jaminan keamanan atas namaku. Tetapi jika pemudaku yang terbukti lebih cakap dan anggun, kau akan kujadikan menjadi budakku." "Wahai Tuan Putri," kata Dahnis, "aku menerima syaratmu ini. Sekarang ikutlah denganku ke kepulauan." "Tidak begitu," jawab Maimunah, "karena tempat tinggal pemudaku lebih dekat daripada tempat tinggal gadis muda itu. Pemuda itu sekarang ada di bawah kita, jadi turunlah bersamaku dan kau lihat dulu pemudaku. Setelah itu kita akan lihat seperti apa gadis muda itu." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Dahnis. Maka mereka menuki ke bawah dan turun ke menara, memasuki ruang tidur di mana Maimunah menempatkan Dahnis di samping tempat tidur dan mengulurkan tangannya menarik selimut sutra yang menutupi tubuh Kamaruzaman, di mana wajah Kamaruzaman bersinar seperti matahari. Dia menatapnya sejenak, lalu menoleh ke Dahnis dan berkata, "Lihat itu, hai Dahnis, engkau jangan takjub atau bertingkah padanya." Maka Dahnis memandang pangeran dan menatapnya dengan serius selama beberapa saat. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Maimunah, "Sungguh hai Tuan Putri, dia memang pemuda yang tampan dan sempurna. Tetapi masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena kecantikan perempuan berbeda dengan laki-laki dan itu adalah karunia Allah. Pemuda ini dari segi ketampanan memang setara dengan gadis muda, baik dari keanggunan dan ketampanannya. Dan seperti sudah menjadi kehendak Allah seolah-olah mereka berdua melalui cetakan yang sama dari segi kesempurnaan." Ketika Maimunah mendengar kata-kata ini, cahaya di matanya menjadi redup. Setelah sebelumnya dia begitu terbuai dengan angan-angan di kepalanya. "Jadi aku mohon kepadamu," kata Maimunah, "demi ketampanan pemuda itu, segeralah pergi, hai kau jin yang terkutuk.
dan bawa gadis mudamu ke sini dengan segera, agar kita dapat membaringkannya bersama-sama dan melihat mereka berdua ketika mereka tidur berdampingan, sehingga nanti akan tampak bagi kita siapakah yang lebih baik dan lebih sempurna dari keduanya. Kecuali engkau hanya beralasan dan tidak kabur dariku, aku akan melesat dan percikan api kepadamu yang akan menghanguskanmu dengan apiku. Ya, aku akan mencapi-capimu dan melemparkanmu ke padang gurun. Wahai Tuan Putri, jawab Jin Dahnis, aku akan melakukan permintaanmu karena aku tahu bahwa Tuan Putriku jauh lebih cantik dan lebih anggun. Setelah berkata demikian, dia segera melesat terbang pergi dan Maimunah terbang bersamanya untuk mengawalnya. Kemudian mereka pergi selama beberapa saat dan segera kembali membawa wanita muda itu yang mengenakan gaun tidur sutra Venesia halus bertali emas. Mereka membawanya ke kamar pemuda itu dan membaringkannya di samping Kamaruzaman. Memandangi kedua wajah mereka yang keduanya terlihat lebih mirip dari keanggunan antara satu sama lain. Mereka seperti saudara kembar laki-laki dan perempuan. Dahnis dan Maimunah menatap mereka sebentar dan Dahnis berkata, "Sungguh hai Tuan Putri, ini benar-benar luar biasa dan gadis mudaku pasti lebih anggun." "Tidak," jawabnya, "pemuda ini yang jauh lebih anggun." "Sadarlah Dahnis, apa kau sudah buta mata dan hati sehingga tak bisa membedakan mana yang lebih indah dan anggun dari keduanya? Apa kau sudah gila? Tidakkah kau melihat keanggunan pemuda itu? Sadarlah." Kemudian dia mencium Kamaruzaman berulang kali di antara kedua matanya, dan ketika Dahnis melihat ini, kemudian dia mendekati Putri Budur dan menciumnya di sela-sela matanya, menatapnya dan berkata, "Tidakkah Tuan Putriku melihat bahwa Putri Budur ini memiliki keanggunan dan keindahan yang tiada tara di antara wanita-wanita yang pernah engkau lihat?" Ketika Maimunah mendengar ini, dia berkata, "Ya, aku akui, jika dibandingkan dengan gadis-gadis lain, gadis mudamu ini jauh lebih cantik, hai Dahnis. Tapi katakan padaku, yang mana di antara keduanya ini yang lebih anggun?" Dan dia menjawab, "Nyonya Budur jelas lebih anggun dari pemuda itu." "Engkau bohong, hai yang terkutuk," teriak Maimunah. "Tidak, pemuda ini jauh lebih anggun daripada gadis mudamu itu." Dan mereka terus berbantahan satu sama lain sampai Maimunah berteriak kepada Dahnis dengan tangannya yang sudah mengeluarkan api. Tetapi kemudian Maimunah meredam amarahnya dan mengatur bicaranya agar lebih tenang dan berkata kepadanya, "Begini saja, karena kita terus berbantahan, lebih baik kita mencari orang ketiga yang bisa memberi penilaian secara adil di antara kita. Siapa di antara kedua manusia ini yang paling anggun? Dan kita harus tunduk dengan keputusannya." "Saya setuju dengan cara ini," jawab Dahnis. Kemudian Maimunah mengentakkan kakinya ke bumi dan muncullah sesosok jin bermata satu bertubuh bungkuk penuh kudis. Di kepalanya terdapat 7 buah tanduk dengan 4 helai rambut panjang yang jatuh hingga ke tumitnya. Tangannya seperti garbu rumput, kakinya seperti tiang, dan dia memiliki cakar seperti singa dengan kukunya seperti keledai liar. Ketika dia melihat Maimunah, dia bersujud di depannya dan berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, lalu berkata, "Apa yang kau kehendaki, hai Putri Raja?" "Oh, Jin Kaskas," jawabnya, "aku ingin kamu memberi penilaian antara aku dan Dahnis yang terkutuk ini." Kemudian menceritakan kepadanya keseluruhan masalahnya, di mana Jin Kaskas memandang pangeran dan Putri Budur yang sedang terbaring tertidur bersebelahan yang sama jika diukur dari segi ketampanan dan keanggunannya. Jin Kaskas memperhatikan keduanya dan terpaku selama beberapa saat pada mereka, mengagumi keindahan mereka. Kemudian dia berpaling kepada Maimunah dan Dahnis dan berkata kepadanya, "Demi Allah, kalian berdua sama-sama benar, karena memang mereka berdua imbang dari segi keindahan dan kesempurnaan. Juga tak ada perbedaan di antara mereka selain dari jenis kelaminnya. Tapi aku punya usul lain. Bagaimana jika kita membangunkan masing-masing secara bergantian tanpa sepengetahuan yang lain? Nanti kita lihat mana yang lebih terpikat di antara mereka, maka itulah yang kalah." "Itu adalah usulan yang bagus," jawab Maimunah, dan Dahnis berkata, "Aku setuju dengan ini." Kemudian Dahnis mengubah dirinya menjadi seekor kutu yang kemudian merayap dan menggigit leher Kamaruzaman, di mana kemudian Kamaruzaman kaget dan terbangun lalu menggaruk bekas gigitan kutu itu. Kemudian dia berbalik ke samping, di mana dia terkejut mendapati ada seorang yang berbaring di dekatnya yang nafasnya lebih harum daripada misik dan tubuhnya lebih lembut daripada krim. Menyaksikan ini dia sangat kagum dan segera bangkit untuk duduk, menatap seseorang yang terbaring di sampingnya yang ternyata adalah seorang wanita muda yang sangat cantik jelita. Wajahnya cerah bagai mutiara yang indah, berdada tinggi dan berpipi kemerahan, mengenakan gaun sutra Venesia tanpa kancing, dan di kepalanya mengenakan sapu tangan yang disulam dengan emas dan permata. Di telinganya tergantung anting-anting yang bersinar seperti bintang. Melingkar di lehernya sebuah kalung permata melampaui ratu manapun.
Ketika dia menyaksikan ini, dia meluruskan tangannya dan membalikkan tubuhnya. Kemudian dia mengguncang dan memindahkannya bermaksud untuk membangunkannya dan berkata, "Hai gadis cantik, bangunlah dan lihatlah aku. Aku Pangeran Kamaruzaman." Tetapi Putri Budur tak terbangun. Tak ada yang bisa membangunkannya karena Dahnis telah membuatnya untuk terus tertidur dengan pulas. Melihat ini, dia terdiam sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika perkiraanku benar, ini pasti pekerjaan ayahku untuk menikahkanku karena aku sudah menolaknya berkali-kali. Tapi insya Allah sejak nanti aku akan bilang padanya, nikahkan aku dengannya sehingga aku bisa segera menikmati kecantikannya. Aku juga tak akan membiarkan setengah hari berlalu sampai aku bisa memastikan bahwa dia akan menjadi istriku." Kemudian dia membungkuk di atas Putri Budur untuk menciumnya, di mana Jin Maimunah mulai gemetar dan bingung, sedangkan Jin Dahnis seperti terbang kegirangan. Tetapi saat bibir Kamaruzaman sudah dekat dengan pipi Putri Budur, dia mundur dan memalingkan kepalanya lalu berkata dalam hatinya, "Sabarlah." Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan bersabar, jangan sampai aku lengah. Aku tahu ayahku yang membawa wanita muda ini dan membaringkannya di sisiku untuk mengisiku bersamanya. Dia pasti ingin mempermalukanku dengan keputusanku yang menolaknya untuk menikah. Pasti raja sedang bersembunyi di suatu tempat di mana dia bisa melihat semua yang kulakukan dengan wanita muda ini, di mana dirinya tidak terlihat. Dan besok dia akan mencemoohku dan berkata, 'Kenapa kamu bisa berpura-pura tak punya pikiran untuk menikah? Padahal ketika ada gadis muda di sampingmu, kau berusaha menciumnya, bukan? Ketika dia sedang tertidur. Jika begitu, sebaiknya aku menahan diri dulu. Jangan sampai aku dipermalukan di hadapan ayahku. Dan lebih baik lagi jika aku tak memandang ataupun menyentuhnya saat ini, kecuali memberinya tanda sebagai peringatan di antara kami.' Kemudian dia mengangkat tangan Putri Budur dan mengambil dari jarinya sebuah cincin permata. Kemudian dia meletakkan cincin Putri Budur itu di jari kelingkingnya sendiri dan membalikkan punggungnya untuk melanjutkan tidurnya. Ketika Maimunah melihat ini, dia terlihat bersukacita dan berkata, "Lihat itu, betapa anggunnya sayangku Kamaruzaman yang ternyata mengabaikan tuan putrimu. Sungguh ini adalah ketampanan yang luar biasa dan sempurna." Melihat bagaimana ketika dia menatap dan memperhatikan kecantikannya, namun dia tidak jadi menciumnya, akan tapi malah memunggunginya dan tidur. "Ya sudahlah," jawab mereka. "Kita semua sudah melihat betapa kesempurnaannya hanya akan membosankan dirinya sendiri." Kemudian Maimunah mengubah dirinya menjadi seekor kutu dan memasuki pakaian Budur. Dia merangkak naik ke atas kakinya dan menggigit selebar 4 jari di bawah pusar. Kemudian Putri Budur membuka matanya, bangkit dan duduk di ranjang, di mana dia terkejut ketika melihat ada seorang pemuda yang berbaring di sampingnya dalam keadaan tertidur pulas. Makhluk Tuhan yang terindah, dengan mata yang membuat malu para bidadari surga, bibirnya berwarna koral dan pipinya seperti anemon merah darah. Ketika sang putri melihatnya, seketika gairah dan kerinduan mencengkeramnya dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Sayang sekali, dia ini orang asing, sedangkan aku tak mengenal sebelumnya. Bagaimana bisa dia berbaring seranjang denganku?" Kemudian dia menatapnya lagi dan memperhatikan ketampanan dan keanggunannya. Dia berkata, "Demi Allah, dia adalah pemuda yang tampan dan hatiku hampir tercapik-capik karena menginginkannya. Tetapi sayang, apa jadinya jika aku dipermalukan olehnya? Demi Allah, seandainya aku tahu dia yang melamarku pada ayahku, pasti aku tak akan menolaknya dan aku mau menikah dengannya." Kemudian dia menatap wajahnya dan berkata, "Ya Allah, hai pemuda tampan, bangunlah dan berbicara denganku." Dengan menggoyang-goyangkan tangan Kamaruzaman, namun Putri Budur tak berhasil membangunkannya karena Maimunah telah membuat Kamaruzaman tertidur seperti tirai yang menekan kepalanya dengan sayapnya sehingga dia tak terbangun sedikit pun. Kemudian Putri Budur mengguncangnya lagi dan berkata, "Hidupku untukmu, dengarkan aku, bangun, lihat aku, bangunlah agar kau tahu pesona rahasiaku. Dengarkan aku, temani aku sampai fajar menyingsing nanti. Aku mohon kepadamu, demi Tuhan duduklah, kau bisa bersandar di atas bantal, tapi jangan tertidur." Dan tetap saja Kamaruzaman pulas tak bergeming. Dia hanya menarik napas yang berat dalam tidurnya. "Sayang, sayangku," lanjut dia, "bangunlah, kau tidak akan kecewa melihat kecantikanku, karena engkau memang pemuda yang tampan. Dan aku juga gadis yang cantik. Mengapa kau lakukan ini? Apakah mereka yang menyuruhmu untuk mempermalukanku? Atau apakah ayahku yang telah membuatmu bersumpah untuk tidak berbicara kepadaku malam ini?" Tetapi tetap saja Kamaruzaman tak membuka mulutnya juga tidak terbangun, di mana hasrat Putri Budur semakin berlipat ganda dan cintanya semakin membara di hatinya.
Dia mencuri pandang ke arahnya dengan tarikan nafas yang dalam dan kelelahan. Jantungnya berdebar-debar dan perutnya serasa diaduk. Dia berseru, "Bicaralah padaku, wahai pemuda, wahai pangeranku, kekasihku. Jawablah aku dan katakan siapa namamu. Karena sungguh kau telah memperdaya akal sehatku." Tetap saja Kamaruzaman masih terlelap dalam tidurnya dan tak menjawab sepatah kata pun. Putri Budur menghela nafas dan berkata, "Aduh sayang, mengapa kau merasa berpuas diri?" Kemudian dia mengguncangnya lagi dan membalikkan tangannya, di mana dia melihat cincin kesayangannya sudah berada di jari kelingking pemuda itu, di mana hal itu membuatnya berteriak dan berkata dengan penuh gairah, "Demi Tuhan, kau adalah kekasihku yang mencintaiku. Namun sepertinya kau mendiamkan aku karena terpaksa. Pasti kau mendatangiku ketika aku sedang tertidur dan tidak sadar ketika kau mengambil cincinku. Namun aku tak akan mengambilnya darimu." Sambil berkata demikian, dia meletakkan tangan Kamaruzaman di pahanya dan berusaha untuk mengambil cincin Kamaruzaman sebagai tanda. Kemudian dia mengambil cincin pria itu dan dari jarinya dan memakainya pada jari manisnya. Kemudian mencium mulut dan tangannya. Setelah itu dia meletakkan salah satu tangan Kamaruzaman di bawah lehernya dan tangan yang lain di bawah letiaknya. Kemudian dia tertidur di sampingnya. Kemudian kata Maimunah kepada Dahnis, "Hai yang terkutuk, kau lihat sendiri betapa genitnya tuan putrimu yang terlihat bergairah melihat Kamaruzaman. Tak diragukan lagi bahwa pemuda itu jauh lebih anggun daripada tuan putrimu. Tetapi tenang saja karena aku sudah memaafkanmu." Kemudian Maimunah menulis kepadanya sebuah paten pembebasan dan berkata kepada Jin Kaskas, "Bantu Dahnis untuk mengembalikan tuan putrinya kembali ke istananya sendiri, karena malam berjalan semakin cepat dan hanya ada tersisa sedikit waktu." Aku mendengar dan menurut jawab Jin Kaskas. Maka kedua jin itu mengangkat Putri Budur dan terbang bersamanya, membawanya kembali ke istananya dan membaringkan di tempat tidurnya. Sementara Maimunah tinggal sendirian dengan Kamaruzaman, terus menatapnya sampai malam habis dan fajar menjelang. Kemudian Maimunah pergi. Ketika hari sudah beranjak siang, pangeran terbangun dari tidurnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi dia tidak menemukan wanita muda yang berbaring bersamanya tadi malam. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Apa-apaan ini? Sepertinya ayahku akan memaksaku untuk menikah dengan wanita muda yang bersamaku semalam. Dan sekarang dia telah membawanya pergi secara diam-diam agar keinginanku untuk menikah bisa berlipat ganda." Kemudian dia memanggil Kasim yang masih tertidur di depan pintu dan berkata, "Hai Kasim, bangunlah." Maka si Kasim terbangun. Dengan masih kebingungan dia bangkit, kemudian bergegas membawakannya baskom. Lalu Kamaruzaman memasuki kamar mandi untuk menyelesaikan kebutuhannya. Kemudian dia keluar berwudu dan sholat subuh. Setelah itu dia duduk. Kemudian dia mendongak dan melihat Kasim yang berdiri menunggunya. Lalu dia bertanya kepadanya, "Hei Kasim, katakan padaku, siapa yang datang kemari mengambil wanita muda itu dari sampingku ketika aku masih tertidur?" "Oh tuanku, mana muda apa?" tanya si Kasim. "Wanita yang berbaring denganku tadi malam," jawab Kamaruzaman. Bagaimana kelanjutan kisah Kamaruzaman dan Putri Budur? Bisakah keduanya bertemu kembali? Tetap simak dan ikuti hanya di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.